Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kecil namun dipuji. Kecil namun dipuji. Mari kita melihat Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 kita bisa melihat di sana ada surat dari Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes dan ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, dan itu adalah wilayah Turki sekarang. Nah, salah satu jemaat yang mendapatkan surat dari Tuhan itu adalah jemaat Philadelphia, yang mana suratnya baru kita baca ini. Dan jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang seperti saya katakan tadi ada di Turki, yang sekarang ada di sebuah kota yang namanya Alaşehir. Kalau saudara melihat gambar ini adalah gambar kota Alaşehir, ya. Gambar kota Alaşehir itu adalah kota di mana Turki atau jemaat Philadelphia itu berada. Saudara-saudara, dikatakan bahwa kota ini bernama Philadelphia. Philadelphia itu berasal dari kata Philadelphos, di mana kata Philea itu berarti kasih atau cinta, sedangkan Adelphos itu berarti saudara. Maka Philadelphia itu artinya mengasihi saudara atau mencintai saudara. Nah, ini karena didirikan oleh Raja Philadelphia lalu mempersembahkan untuk seorang saudaranya. Dia sangat mencintai saudaranya, maka kota yang dia dirikan itu diberi nama Philadelphia, kasih atau cinta kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara, kota Philadelphia itu dibuat atau dibangun itu ada satu tujuan. Tujuan utama kota Philadelphia didirikan itu adalah untuk menjadi kota menyebarkan kebudayaan Yunani. Kita tahu bahwa Yunani pernah berkuasa atas dunia ini di bawah pemerintahan Alexander the Great atau Alexander Agung, yang menaklukkan seluruh dunia, tapi pada saat yang bersamaan melakukan yang namanya Helenisme, yaitu meyunanikan dunia. Maka budaya Yunani harus disebarkan ke seluruh dunia, baik tari-tariannya, baik olahraganya, baik filsafatnya, baik ilmu pengetahuannya, keseniannya, arsitekturnya, dan terutama bahasanya. Maka Yunani merajai dunia. Kota Philadelphia itu didirikan
dengan tujuan utama, yaitu menyebarkan kebudayaan Yunani. Maka kota Philadelphia adalah satu kota yang punya misi. Misinya adalah menyebarkan budaya Yunani. Dan karena itu saudara, berbeda dengan seluruh kota yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, kota Philadelphia pintu gerbangnya tidak pernah ditutup. Kota-kota yang lain ada pintu gerbang yang pada malam hari ditutup, pada siang hari dibuka. Tapi kota Philadelphia siang, malam, pagi, sore pintunya selalu terbuka. Kenapa selalu terbuka? Supaya orang bisa masuk dan keluar dan mengenal kebudayaan Yunani. Maka Philadelphia itu dikenal sebagai kota dengan pintu yang selalu terbuka. Nah, karena Philadelphia adalah kota dengan pintu yang selalu terbuka, maka tidak kebetulan Tuhan Yesus bicara di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu." Mengapa dikatakan aku telah membuka pintu bagimu? Karena memang Philadelphia itu adalah kota yang pintunya terbuka. Tapi saudara-saudara, ada problem besar dengan kota Philadelphia, yaitu kota Philadelphia terletak pada jalur gempa. Karena itu saudara-saudara, seringkali kota Philadelphia diporak-porandakan oleh gempa bumi. Gempa bumi terbesar yang pernah menghantam Philadelphia terjadi pada tahun 17 Masehi, di mana kota Philadelphia dan 10 kota yang lain itu porak-poranda dan hancur total seluruh kota. Maka orang-orang pada waktu itu, terutama orang Philadelphia, setiap kali mengingat hari gempa, maka mereka menyebut hari gempa itu sebagai Hora Tou Perasmos, yang artinya hari pencobaan. Setiap kali mereka bicara tentang gempa, mereka bicara soal Hora Tou Perasmos, artinya hari pencobaan. Karena mereka selalu bicara hari pencobaan, maka tidak kebetulan Tuhan Yesus bicara di ayat 10. Di ayat 10 dikatakan demikian, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari Hora Tou Perasmos yang akan datang," yaitu hari pencobaan yang akan datang. Nah, karena Philadelphia selalu kena gempa, maka orang tidak bisa tinggal menetap di Philadelphia. Selalu siap, begitu terjadi goncangan, lari keluar kota. Begitu gempa bumi, lari keluar kota. Begitu gedung-gedung mulai hancur, lari keluar kota. Maka orang Philadelphia adalah orang yang selalu lari keluar kota. Karena itulah tidak kebetulan juga Tuhan Yesus bicara di ayat 12. Dikatakan di sana, "Barang siapa menang, dia akan kujadikan suku burung dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ." Kenapa dikatakan demikian? Karena memang mereka biasa keluar karena gempa. Maka di sini dikatakan dia tidak akan keluar lagi. Lalu saudara-saudara, karena gempa pada tahun 17 Masehi itu membuat kota Tiberias hancur, maka Kaisar Romawi yang bernama Tiberius itu lalu membangun kembali kota ini serta membebaskan rakyat dari pajak. Karena itulah rakyat sangat berterima kasih kepada Kaisar Tiberius. Karena itu, demi berterima kasih kepada Kaisar Tiberius, kota Philadelphia diubah namanya menjadi Neo Caesarea, artinya Kaisarea baru, dan itu artinya kota baru yang dipersembahkan untuk Kaisar Tiberius. Jadi tadi namanya Philadelphia, kota ini berubah menjadi Neo Caesarea. Di kemudian hari, Kaisar Romawi berganti yang namanya Kaisar Vespasianus, dan nama keluarga dari Vespasianus ini adalah Flavia, Vespasianus Flavius. Maka kota itu belakangan diubah lagi namanya menjadi kota Flavia. Jadi Philadelphia menjadi Neo Caesarea, menjadi Flavia. Maka kota ini 2 kali berganti nama.
karena kota ini 2 kali berganti nama, maka tidak kebetulan Tuhan Yesus bicara di ayat yang ke-12. Ya, next dikatakan, barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru dalam bait suciku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, dan namaku yang baru. Kota ini selalu punya nama baru, dan karena itu Tuhan Yesus juga bicara soal nama baru di dalam ayat ini. Nah, di kota inilah, di kota seperti inilah sebuah gereja Kristen hidup dan bertumbuh di sana, yang namanya adalah jemaat atau gereja Filipi. Dan saudara-saudara, gereja Philadelphia, dan gereja Philadelphia ini adalah gereja yang kecil. Biarpun demikian, gereja kecil ini, tapi gereja ini dipuji oleh Tuhan, tidak dikritik, tidak dicela. Kalau kita membaca surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat, jemaat yang lain ada pujian, ada kritik, ada pujian, ada kritik. Ada jemaat yang hanya dikritik, tidak dipuji. Tapi jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dipuji tanpa dikritik oleh Tuhan. Itu berarti gereja ini adalah gereja yang sangat bagus. Sampai abad 12, gereja ini masih bertahan dan masih tersimpan peninggalannya sampai hari ini. Jikalau saudara pergi ke Turki hari ini, di kota Alaşehir, maka saudara akan bertemu dengan gereja ini yang masih bertahan dari abad yang ke-12. Itu kira-kira latar belakang dari kota dan gereja Philadelphia ini. Nah, kalau kita melihat surat yang muncul di itu yang kita baca tadi, ada banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi saudara-saudara, saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan semua. Saya hanya mau menyoroti satu hal saja, yaitu bagaimana Kristus memuji gereja ini. Gerejanya seperti saya bilang, gerejanya kecil, tapi gereja ini dipuji oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana pujiannya? Perhatikan ayat 8. Dikatakan di sana, aku tahu segala pekerjaan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ini pujian bagi gereja kecil ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, berarti gerejanya kecil. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sebuah pujian bagi gereja yang kecil. Itulah sebabnya tema saya hari ini adalah kecil namun dipuji. Gereja kecil, tapi gereja ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini terlihat bahwa Tuhan Yesus memuji gereja kecil ini, tapi dia puji, dia berikan 2 pujian. Pujian yang pertama adalah engkau menuruti firmanku, dan pujian yang kedua adalah engkau tidak menyangkal namaku. Tapi saudara-saudara, perlu diketahui bahwa di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani kuno, tidak dikenal tanda baca. Karena tidak ada tanda baca, maka teks ini atau kata-kata ini agak sukar ditafsirkan. Apakah berhubungan dengan bagian sebelumnya atau bagian sesudahnya? Sekarang saudara melihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak ditutup oleh seorang pun. Lalu muncul, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lalu di bagian bawah, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, kata-kata yang saya berikan warna merah, engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku, apakah itu bisa berhubungan dengan atas yang warna biru, aku telah membuka pintu bagimu, atau bisa berhubungan dengan bagian bawah yang berwarna hijau ini? Nah, kalau ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya, next, ya, maka kalimatnya bisa, aku telah membuka pintu bagimu, itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi ada banyak penafsiran. Tapi saya memilih penafsiran bahwa 2 bagian ini, satu merujuk ke atas,
satu merujuk ke bawah. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Next. Kembali dulu. Kembali ke ayat tadi. Engkau menuruti firman-Ku. Ini berhubungan dengan soal buka pintu. Berarti dalam hal buka pintu engkau menuruti firman-Ku. Tapi dalam hal beberapa jemaah iblis menyebut diri orang Yahudi, sebenarnya tidak demikian. Akan menyerahkan kamu dalam hal ini engkau tidak menyangkal nama. Jadi sebagian dari ayat itu berhubungan ke atas, sebagian yang lain berhubungan ke bawah. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa pujian ini sesuai konteks itu akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang mari kita lihat yang pertama. Jemaat ini dipuji karena mereka menuruti firman Tuhan. Mereka menuruti firman Tuhan. Perhatikan ayat 8. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi ini urusan buka pintu. Baru kata-kata engkau menuruti firman-Ku. Berarti di sini jemaat Philadelphia ini mereka dipuji karena mereka menuruti firman dalam urusan apa? Dalam urusan pintu yang Tuhan buka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pintu apa yang Tuhan buka? Yang padanya jemaat ini itu menuruti firman Tuhan. Pintu apa? Ada banyak penafsiran soal pintu. Ada yang bicara soal pintu kerajaan sorga. Ada yang bicara soal pintu doa. Ada yang bicara soal pintu hidup yang kekal. Tapi menurut saya tafsirannya harus sesuai dengan konteks dan latar belakang. Tadi saya singgung, kota Philadelphia itu adalah kota yang terkenal sebagai kota yang pintunya terbuka. Kenapa Philadelphia pintunya terbuka? Supaya menyebarkan kebudayaan Yunani. Berarti pintu yang terbuka itu berhubungan dengan misi penyebaran Helenisme. Pintu yang terbuka itu berkaitan dengan misi penyebaran kebudayaan. Itu untuk kota Philadelphia. Tapi gereja Philadelphia, jikalau demikian artinya maka Tuhan berkata, aku buka pintu kepada kamu dan dalam hal ini kamu turuti firman-Ku. Pintu apa yang Tuhan buka? Karena ini berkaitan, Philadelphia terbuka pintu untuk penyebaran kebudayaan Yunani. Maka pintu yang Tuhan buat bagi gereja Philadelphia adalah pintu yang terbuka bagi penyebaran. Tapi bukan kebudayaan Yunani, tapi penyebaran Injil. Penyebaran berita Injil. Saya berikan komentar dari Eddie Vanches. Dia bilang, dibanding dengan misi Yunanisasi dan misi Romawi, kini Kristus memberikan kesempatan pada jemaat Philadelphia melakukan misi pekabaran Injil. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, aku telah membuka pintu bagimu, pintu apa? Bukan pintu kerajaan sorga, bukan pintu hidup yang kekal, bukan pintu doa, tapi pintu pemberitaan Injil. Bahwa pemberitaan Injil itu dianggap sebagai pintu yang terbuka, itu ditunjukkan lewat banyak bagian firman Tuhan. Misalnya Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Allah buka pintu untuk pemberitaan kami. Pintu pemberitaan Injil. Kisah 14 ayat yang ke-27. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa Dia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Itu berarti berkaitan dengan pemberitaan Injil kepada bangsa lain. 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati di sana bahwa Tuhan telah membuka jalan. Ayat ini bilang Tuhan telah buka jalan dalam Alkitab Indonesia. Tapi kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, Lord had opened a door for me. Tuhan telah membuka sebuah pintu, bukan sebuah jalan, sebuah pintu bagiku.
Lalu 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Di dalam terjemahan NIV, because a great door for effective work. Sebab sebuah pintu yang besar untuk pekerjaan yang efektif telah terbuka bagimu. Maka pemberitaan Injil itu, kesempatan pemberitaan Injil digambarkan dalam kitab suci sebagai pintu yang terbuka. Karena itu Herman Hoeksma berkata, karena itu arti dari pintu yang terbuka adalah jelas. Tuhan menciptakan suatu kesempatan dan suatu kemauan menerima atau pemberitaan dan memperdengarkan Injil Kristus. Maka ketika Tuhan bilang, aku telah membuka pintu bagimu, Tuhan buka pintu bagi jemaat Philadelphia. Pintu apa? Pintu pemberitaan Injil. Dan saudara-saudara, jemaat ini kecil, tapi dikatakan, tapi engkau menuruti firmanku. Menuruti firman dalam urusan apa? Dalam urusan pintu pemberitaan Injil. Maka sebenarnya kita boleh mengatakan jemaat Philadelphia dipuji. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan setiap kesempatan pintu Injil yang Tuhan buka dengan cara rajin beritakan Injil. Kalau banyak pintu pemberitaan Injil dibuka, banyak orang tidak memanfaatkan itu untuk memberitakan Injil. Itu namanya tidak turut pada firman Tuhan. Sekarang saya beri contoh kepada saudara bahwa pernah ada seorang Kristen, dia bersahabat dengan temannya yang non-Kristen. Mereka sahabat baik, belasan tahun mereka bersahabat. Tiba-tiba satu hari, yang satu Kristen, yang satu non-Kristen. Satu hari yang non-Kristen ini datang dan bicara sama temannya, teman, setelah belasan tahun bersahabat dengan kamu, saya sadar kamu ini sahabat yang buruk. Lalu yang satu bilang, mengapa kamu anggap saya sahabat yang buruk? Kamu seorang Kristen, kamu kenal Yesus Kristus, kamu tahu Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Kamu tahu bahwa di luar Kristus semua orang akan masuk neraka. Dan saya tidak percaya Yesus, saya pasti akan masuk neraka. Dan selama belasan tahun kita bersahabat, kamu belum pernah cerita tentang Yesus satu kali pun kepada saya. Tidakkah kamu adalah sahabat yang jahat? Bayangkan bergaul 12 tahun dengan seseorang, tidak beritakan Injil, padahal pintu pemberitaan Injil sedang terbuka besar untuk menyampaikan Injil, tapi tidak melakukannya. Itu berarti Tuhan buka pintu, tapi kamu tidak taat dan tidak turut. Jemaat Philadelphia ini jemaat yang turut Tuhan dalam urusan apa? Dalam urusan buka pintu. Aku membuka pintu bagimu. Dengan kata lain, di sini kita bisa melihat bahwa gereja ini kecil dipuji Tuhan karena setia dalam pemberitaan Injil. Itu pujiannya. Gereja yang beritakan Injil, gereja yang dipuji oleh Tuhan. Sekarang saudara perhatikan kembali ayat 8. Di dalam ayat 8 dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya gerejanya gereja kecil. Mungkin uangnya pas-pasan, fasilitasnya pas-pasan, orangnya miskin-miskin. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi kekuatan yang tidak seberapa tidak menghalangi mereka di dalam taat pemberitaan Injil. Itulah sebabnya mereka dipuji. Herman Hoeksma mengatakan kata-kata ini. Ini menunjuk hanya pada kondisi lahiriah atau luarnya atau di dalam dunia. Maksudnya secara lahiriah gereja ini kecil, tidak diperhitungkan. Ini tidak menggambarkan kondisi rohaninya. Secara rohani gereja di Philadelphia tidak lemah, tidak kuat. Secara jasmania gerejanya kecil, secara rohani gerejanya besar. Secara lahiriah gerejanya itu tidak kuat, lemah, tapi secara rohani gerejanya itu kuat. Bandingkan dengan gereja, banyak gereja raksasa sekarang. Gedungnya begitu luar biasa, fasilitasnya begitu mewah, uangnya begitu banyak, tapi simpan di bank. Lalu pemberitaan Injil, ada duit keluar.
Saudara-saudara, seorang penafsir namanya Jacob Groen, dia mengatakan kata-kata ini. Tuhan tidak memperhatikan besarnya jemaat, tapi yang ditilingnya adalah kesetiaan. Untuk apa gereja besar? Untuk apa gereja dengan ribuan orang, dengan duit bermiliar-miliar, tapi tidak setia di dalam pintu pemberitaan Injil yang Tuhan sudah buka? Ada banyak gereja dengan uang yang banyak, tapi uang hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak berguna. Seorang bercerita kepada saya bahwa gerejanya baru habis rapat majelis dan biaya makan untuk majelis 40 juta. Bayangkan biaya makan di rapat 40 juta. Tapi kalau bicara soal pemberitaan Injil, berapa keluar duit? Dalam hal ini ada banyak gereja yang kuat, tapi mereka tidak taat pada pintu yang sudah Tuhan buka. Jemaat Philadelphia jelas jemaat kecil, tapi mereka setia, mereka taat dalam menjalankan misi pemberitaan Injil. Mereka ada di kota Philadelphia yang selalu bertujuan mempublikasikan kebudayaan Yunani, tapi gereja ini selalu mempunyai kerinduan mempublikasikan Injil Yesus Kristus bagi dunia pada waktu itu. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau amati, sebenarnya pintu pemberitaan Injil sedang Tuhan buka lebar-lebar. Sekalipun di negara kita ada kesulitan-kesulitan tertentu waktu orang Kristen beribadah, tapi kita masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Utara dan beberapa negara yang lain yang sangat keras terhadap orang Kristen. Ada begitu banyak pintu pemberitaan Injil yang sedang terbuka. Nah, apakah gereja itu memanfaatkan setiap pintu yang terbuka? Kita tidak usah bicara lain. Kemarin di dalam seminar kita bicara peranan orang Kristen di tengah-tengah era modernisasi ini. Semua perkembangan modernisasi sekarang sebenarnya adalah kesempatan besar, pintu yang Tuhan buka supaya kita beritakan Injil. Orang dulu bisa beritakan Injil sebagai misionaris, diutus kemana-mana. Tapi sekarang orang bisa beritakan Injil lewat YouTube, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat apa saja. Itu pintu yang Tuhan sudah buka. Sekarang saudara semua pasti punya medsos. Sudahkah saudara pakai medsos untuk beritakan Injil? Saya paling benci kalau lihat TikTok dan lihat perempuan-perempuan hanya goyang-goyang pantat saja. Dan berapa banyak orang Kristen atau warga gereja, anak-anak Tuhan seperti itu. Harusnya bisa dipakai beritakan firman. Saudara mungkin tidak punya kemampuan ngomong Injil yang panjang lebar, tapi cukup share saja kan bisa. Status Facebook jangan dipakai untuk mencaci maki orang. Di medsos jangan pakai untuk memfitnah orang. Pakai beritakan firman. Saya baca status Facebook, ada orang yang pasang status, aduh mau beol, mau buang air besar. Saya pikir mau buang air besar saja kau pasang status. Terus kalau orang tahu kau mau buang air besar itu manfaatnya apa? Kita banyak bicara hal yang tidak berguna. Padahal medsos kita itu bisa dipakai beritakan ini. Pintu pemberitaan ini sedang terbuka. Saya sadar itu. Makanya saya pakai YouTube beritakan firman. Saya pakai Facebook, TikTok, Instagram. Saya pakai radio, saya pakai televisi, saya pakai film, saya pakai apa saja untuk beritakan Injil. Karena saya tahu pintu pemberitaan Injil sedang Tuhan buka. Karena itu saudara-saudara, gereja boleh kecil, tidak masalah. Kalau dia kecil dan lemah secara lahiriah, tapi kita bisa belajar dari satu gereja kecil Philadelphia yang dipuji oleh Tuhan karena orang-orangnya setia di dalam pemberitaan Injil. Ulang tahun gereja yang ke-9 harusnya menjadi pesan Tuhan bagi gereja ini supaya setia beritakan Injil.
pendeta, majelis, jemaat-jemaat, semua harus setia beritakan Injil. Ingat, kalau kita percaya bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga, di luar Yesus masuk neraka, maka setiap hari ada begitu banyak orang masuk neraka. Saya percaya orang mati langsung masuk neraka, tidak tunggu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang baru pengadilan terakhir untuk jiwa dan roh dan tubuh. Tapi pada saat mati, jiwa atau rohnya langsung ke neraka atau ke surga sebelum tubuhnya dibangkitkan di akhir zaman. Itu berarti setiap hari orang masuk neraka. Saya percaya juga Tuhan telah menentukan batas umur kita masing-masing, saudara, dan tidak ada satu orang pun melampaui batas umurnya. Kalau Tuhan tentukan saudara mati umur 50, saudara tidak akan sampai 51. 50 tahun mati. Maka saya selalu bicara untuk orang ulang tahun, yang berulang tahun, dengar baik-baik, bahwa makin kamu ulang tahun, panjang umurnya. Tapi kalau Tuhan kasih kamu stok umur 50, waktu ulang tahun ke 40 stokmu sisa 10. Begitu ulang tahun ke 41 sisa 9. Ulang tahun ke 48 sisa 2. Maka sebenarnya berulang tahun itu tambah panjang umur atau tambah pendek, tergantung lihat dari mana. Kalau lihat dari sini 41, 42, 43, 44. Tapi kalau lihat dari sini 5, 4, 3, 2. Makin ulang tahun makin kurang. Dan makin ulang tahun makin dekat lubang kubur. Kita tidak usah bicara orang di luar Kristen. Ada banyak orang di dalam gereja, tapi mereka Kristen KTP, dan mereka tidak pernah percaya Yesus musuh. Saudara, beberapa kira-kira bulan Desember atau Januari, saya pergi ke Wamena, Papua. Lalu saya diminta untuk membuat seminar tentang penginjilan. Lalu saya bikin seminar penginjilan. Dan saudara-saudara, terus terang saya orang yang sering KKR, tapi saya tidak suka, bukan tidak suka, tapi tidak terlalu suka orang banyak maju di dalam altar call, tapi tidak mengerti mengapa mereka maju. Ada orang yang rajin sekali maju di KKR. KKR hari pertama dia maju, hari kedua dia maju lagi, hari ketiga dia maju lagi. Satu kali saya diundang KKR dan saya khotbah hari ketiga. Saya tanya panitia, hari pertama siapa khotbah? Oh, pendeta ini. Khotbahnya tentang apa? Tentang ini. Altar call-nya tentang apa? Siapa mau terima Yesus maju? Berapa orang maju? Kira-kira 200 orang. Hari kedua pendeta ini khotbah. Khotbah apa? Khotbah ini. Tentang apa? Siapa mau terima Yesus maju? Berapa yang maju? Kira-kira 200 lagi. Lalu hari yang ketiga giliran saya khotbah beritakan Injil, dan saya tantang, siapa yang mau terima Yesus maju? Kira-kira ada 200 orang maju. Setelah 200 orang maju, saya bilang begini, yang sudah maju terima Yesus hari pertama, hari kedua, kembali duduk. Akhirnya hampir sebagian besar duduk. Yang maju karena mau didoakan sakit penyakit, duduk kembali. Yang maju karena ada masalah dan beban hidup, duduk kembali. Hanya yang mau terima Yesus pertama kali yang berdiri sekarang di sini. Dan sisa 8. Dan saya berdoa untuk 8 orang itu yang baru pertama kali terima Yesus. Karena itu saya tidak mau orang selalu terima Yesus. Hari pertama terima Yesus, hari kedua terima Yesus. Terus Yesus yang kau terima hari pertama kemana? Terima Yesus cukup satu kali seumur hidup. Pembaharuan dan komitmen terus, tapi terima Yesus satu kali. Ini sama seperti begini. Saudara pernah pemberkatan nikah sama istri sama suami kan? Habis itu berkelahi. Setelah berkelahi pemberkatan nikah lagi. Tidak perlu nikah ulang. Cukup pembaharuan komitmen, tapi tidak perlu nikah ulang. Terima Yesus satu kali. Karena saya punya prinsip itu, saya tidak suka orang terima Yesus tanpa mengerti. Maka saya jelaskan di dalam seminar itu. Lalu setelah itu saya tantang, untuk pertama kali yang terima Yesus, bangun berdiri. Yang pertama kali. Dan kira-kira 200 orang bangun. Apakah mereka agama lain? Tidak, Kristen.
Setelah mereka tantang mereka bertobat, panitia bersuka cita. Panitia berkata, 1 jiwa bertobat, ribuan malaikat di surga bersukaria, apalagi 200. Kalau begitu kita harus bersukaria, pesta. Maka mereka sumbang babi. Hari besoknya kita potong babi 174 ekor. Lalu mengundang orang, kira-kira 2.000 orang untuk ikut makan. Satu lapangan, kira-kira lapangan sepak bola, kumpul ribuan orang. Lalu mereka bikin makan babi. Setelah makan, pintu dikunci, tidak bisa keluar. KKR lagi. Baru saya KKR lagi. Dan saya tantang lagi terima Yesus. Dan yang luar biasa adalah ada sejumlah pendeta bangkit berdiri untuk pertama kalinya terima Yesus. Pendeta baru terima Yesus. Tapi sebenarnya itu tidak mengherankan. Karena rasul saja, ada rasul yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Yudas Iskariot tidak pernah menjadi orang percaya. Yudas Iskariot, saya selalu berkata, rasul saja bisa masuk neraka. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bagaimana? Bisa. Bisa. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa masuk neraka. Majelis bisa. Rasul, pendeta, majelis bisa masuk neraka. Jemaat bisa. Ada banyak orang Kristen KTP di dalam gereja. Itulah sebabnya gereja harus beritakan Injil. Gereja tidak boleh hanya bicara aspek moral. Gereja tidak hanya bicara soal bagaimana berdoa yang baik, bagaimana mengampuni, bagaimana melayani, bagaimana beri persembahan, bagaimana mengasihi. Gereja harus beritakan Injil. Karena pintu pemberitaan Injil sedang Tuhan buka. Jemaat kecil ini dipuji. Karena apa? Karena mereka sangat setia pada Tuhan dalam hal pintu Injil yang Tuhan buka. Saudara-saudara, dunia sekarang dengan era modernisasi seperti ini, sebenarnya pintu penginjilan sedang dibuka lebar-lebar. Tapi seberapa gereja mau sungguh-sungguh menangkap peluang ini? Seberapa gereja Tuhan, seberapa jemaat yang berulang tahun di tempat ini menangkap ini dan setia di dalam pemberitaan Injil. Mereka dipuji karena mereka setia beritakan Injil. Yang kedua, mereka dipuji karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8. Engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta akan kuserahkan padamu. Saudara, dikatakan bahwa mereka tidak menyangkal namaku. Dan itu dihubungkan dengan orang Yahudi yang disebut sebagai jemaah iblis, synagogue of Satan. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa orang-orang Yahudi ini yang disebut jemaah iblis, mereka sedang berbuat jahat dan aniaya terhadap orang Kristen di Philadelphia. Nah, sebenarnya siapa mereka itu? Di Wahyu pasal 2 ayat 9 mereka sudah muncul. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya. Namun engkau kaya. Fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, mereka jemaah iblis. Ini muncul kembali di ayat kita. Jemaah iblis yang menyebut dirinya orang Yahudi. Saudara lihat yang warna biru, jemaah iblis sama, jemaah iblis. Menyebut dirinya orang Yahudi, menyebut dirinya orang Yahudi, sama. Tapi dikatakan di sana bahwa fitnah mereka dan fitnah mereka di sini tidak bicara soal fitnah, tapi kemungkinan besar sama problemnya, yaitu orang-orang Kristen di Philadelphia sedang mengalami fitnahan yang begitu hebat dari kalangan orang Yahudi. Fitnah apa? Beberapa penafsir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memfitnah orang Kristen di sana dengan berkata bahwa orang Kristen itu adalah orang yang suka makan daging manusia. Kenapa? Karena mereka mengatakan, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Maka mereka menuduh orang Kristen itu sebagai orang kanibal yang suka makan orang, daging orang,
Dan pada waktu itu sejumlah bayi hilang, lalu dituduhkanlah kepada orang Kristen. Orang Kristen yang tangkap bayi-bayi itu dan makan daging mereka, minum darah mereka. Akibat dari itu, maka orang Kristen ditindas sebagai penjahat-penjahat pada waktu itu. Orang Kristen punya perjamuan kasih yang namanya perjamuan agape. Tapi orang Yahudi memfitnah bahwa mereka melakukan pesta seks di sana. Gara-gara itu pemerintah menindas jemaat Philadelphia. Ada banyak orang Kristen, ada orang keluarga-keluarga kafir yang diinjili, lalu mereka masuk Kristen, lalu terjadilah perseteruan di dalam keluarga. Maka orang-orang Yahudi memfitnah orang Kristen sebagai penghancur-penghancur keluarga. Dan masih banyak fitnah yang lain. Gara-gara fitnah itulah maka orang Kristen dianiaya di Philadelphia. Ya. Nah, walaupun mungkin juga tidak ada cukup data tentang aniaya terbuka, tapi bagaimanapun juga mereka dimusuhi. Seperti kata Homer Haley, dia mengatakan tidak ada bukti yang kuat bahwa orang-orang kudus mengalami penganiayaan terbuka dari orang Yahudi. Tapi mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dalam setiap cara yang memungkinkan. Sangat dimusuhi. Tapi biarpun mereka dimusuhi semacam itu, mereka tetap setia. Saudara-saudara, kekristenan di sepanjang sejarah itu mengalami penganiayaan yang begitu besar. Tapi dari sudut pandang eskatologi, ada satu masa aniaya besar yang disebut sebagai Great Tribulation pada masa yang akan datang. Saudara-saudara, bagaimana sejumlah orang Kristen di Afrika yang mereka ditaruh di atas meja, lalu mereka sementara hidup-hidup itu dikuliti, kupas kulit mereka seperti kupas kulit kambing. Kambing pun dikupas kulitnya saat sudah mati. Tapi ini orang Kristen masih hidup, dikuliti. Sementara yang lain itu digergaji. Kaki dua di atas gantung, satu di kiri, satu di kanan. Lalu persis dari selangkangannya itu digergaji sampai putus. Sementara itu ada jenis aniaya lain. Ada orang-orang Kristen yang tangan kiri disambung dengan kuda, tangan kanan disambung dengan kuda, kaki kanan dengan kuda satu, kaki kiri dengan kuda satu, masing-masing ke arah berbeda. 1, 2, 3, kuda-kuda lari ke arah berbeda. Maka menarik, dan ini orang hidup yang langsung melihat bahwa tangan putus, kaki putus. Itu aniaya terjadi. Begitu banyak aniaya terjadi. Kalau saudara mau tahu semua itu, cari satu buku yang namanya The Fox of Martin. Itu cerita tentang penganiayaan orang Kristen di berbagai negara terjadi. Saya baca sebuah cerita bagaimana seorang pendeta di Cina, dia menginjili 2 kakak beradik dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Lalu pendeta inilah yang membaptis mereka, lalu mengajar mereka firman Tuhan, lalu melayani mereka di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan satu kali pendetanya ditangkap oleh musuh-musuh Injil, termasuk 2 perempuan kakak beradik itu juga ditangkap. Mereka bertiga di penjara dan diputuskan akan dihukum mati pada besok hari. Lalu saudara-saudara, tengah malam mereka menyuruh pendetanya menghadap pimpinan, dan pendeta pergi menghadap pimpinan, dan pimpinan menyampaikan bahwa besok kalian bertiga akan dieksekusi mati. Tapi kamu ada kemungkinan selamat. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kamu sendiri yang harus mengeksekusi 2 jemaat. Dan anehnya pendetanya setuju. Dan pada besok harinya di tempat eksekusi, senapan pistol diberikan kepada pendeta ini untuk mengeksekusi 2 jemaat. Tapi sebelum dia mengeksekusi 2 jemaatnya, 2 jemaat itu, kakak beradik itu, minta kesempatan untuk ngomong. Lalu mereka ngomong, pendeta,
Kalau ada orang yang layak mendapatkan rasa terima kasih kami paling besar, itu adalah pendeta. Dari mulut pendetalah kami mendengar Injil yang menyelamatkan. Dari mulut pendeta jugalah kami belajar firman Tuhan. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima air baptisan. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan. Dan hari ini dari tangan pendeta jugalah kami dua akan menepaskan nyawa kami. Pendeta, kami akan mati, dan seperti firman yang diajarkan pendeta, kami yang setia sampai akhir akan diselamatkan. Apabila pendeta menembak kami dan di kemudian hari pendeta menyesal, jangan lupa datang memohon pengampunan kepada Tuhan, dan Dia pasti mengampuni pendeta. Pendeta itu tidak sanggup mendengar dan dia berteriak histeris, "Dong, dong!" Dan 2 jemaat mati sekaligus di tangan pendeta. Itu terjadi. Kalau saudara baca jemaat Smyrna, ada uskup Smyrna bernama Polikarpus. Bagaimana Polikarpus? Saya hanya singkat cerita saja. Dia diminta oleh orang-orang Roma, sangkali Kristus, dan kamu lolos. Tapi dia bilang, 87 tahun saya mengikut Kristus, dan belum 1 detik pun dia mengecewakan saya. Apakah engkau mau menyuruh saya menyangkali dia di dalam beberapa detik? Tidak. Engkau dapat memisahkan kepala saya dari tubuh saya, tapi engkau tidak bisa memisahkan hati saya dari hati Yesus. Hari itu Polikarpus ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Saudara baca dalam kitab Wahyu, ada seorang namanya Antipas, saksiku yang setia dan benar. Antipas. Siapa Antipas? Itu menjadi sesuatu yang dicari tahu oleh para penafsir. Tapi sejumlah sumber mengatakan bahwa Antipas itu adalah seorang percaya yang dibunuh dengan cara apa? Mereka membuat semacam sapi dari perunggu. Sapi dari perunggu yang mana bisa ada pintu di perut sapi itu dan dibuka, lalu orangnya dimasukkan. Antipas dimasukkan, diikat di dalam sapi dari perunggu itu, dan sapinya dibakar. Dan itu sama dengan memanggang orang hidup. Dan Antipas mati dalam keadaan semacam itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang pada akhirnya mati di dalam Tuhan. Saudara, saya terima Yesus dalam usia yang sangat-sangat muda. Saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Tapi saya baru terima Yesus kelas 1 SMA. Waktu saya terima Yesus, saya begitu berkobar-kobar pada Tuhan. Lalu saya pernah berdoa pada Tuhan, "Tuhan, saya minta, jikalau Engkau berkenan, biarlah mati saya itu menjadi mati martir. Tolong, saya tidak mau mati biasa, saya mau mati martir." Saya doa pada Tuhan begitu. Tapi Tuhan tidak jawab. Tapi saya sudah minta begitu. Belakangan setelah saya belajar, saya tahu ada orang yang dipotong, ada yang digergaji, ada yang ditarik dengan kuda, ada yang kuku-kukunya dicabut, dilepas-lepas, ada yang disulap, ada yang permisi dibikin dari tombak lalu tusuk dari lubang mata, trak, seperti sate dipasang-pasang. Mengerikan sekali. Akhirnya saya jadi takut. Dan saya berdoa, "Tuhan, kalau boleh saya tarik kembali doa saya dulu, Tuhan. Kalau Tuhan berkenan saya mati biasa saja." Tapi Tuhan tidak menjawab juga. Jadi saya pernah meminta seperti itu, tapi saya sudah tarik kembali. Tapi dalam 2 permintaan itu, Tuhan diam, tidak jawab apa-apa. Jadi saya tidak tahu yang mana yang Tuhan mau. Harapan saya mati baik-baik sajalah. Saya tidak mau seperti Petrus, saya siap mati demi Tuhan. Tapi begitu dalam kenyataannya menjadi menyangkal Tuhan. Saya percaya orang-orang yang setia sampai akhir bukan karena kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan. Rasul Andreas itu memberitakan Injil di Ethiopia, dan di dalam catatan Eusebius
Kalau Tuhan Yesus disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah. Petrus disalibkan di Roma, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Andreas disalib dalam bentuk Lux Decusata, salib bentuk X. Dan ketika Andreas mau disalibkan, salibnya sudah siap dan berputar. Lalu dia mau dinaikkan dan dipakukan di atas kayu salib. Tapi Andreas berkata, sebelum saya naik ke atas kayu salib, izinkanlah, berikanlah saya sedikit waktu untuk berbicara dengan salib. Berbicara dengan salib, ya. Izinkan, ya. Maka Andreas pergi dan dia menghadap salib itu dan dia berkata, "Hail the precious cross." Oh, salib yang mulia. Hati ini sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Sang Guruku, Sang Guru Maha Agung. Sekarang ya salib, bawalah aku sekarang bertemu dengan Sang Guru. Lalu dengan berani dia naik ke atas kayu salib, dipaku dan menariknya. Sementara dia dipaku, dia menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Demikianlah catatan dari Bapak Gereja Eusebius. Tentu saja kekuatan itu pasti dari Tuhan. Tapi bagi kita, bagian kita adalah, apakah kita juga mempunyai tekad untuk setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Pada waktu saya masih kuliah, saya membaca sebuah buku kecil terbitan dari YPPII Batu Malang. Saya tidak tahu buku itu masih bisa didapat sekarang atau tidak. Tapi bukunya kumpulan kesaksian. Buku itu berjudul Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati. Dan buku itu kesaksian dari seorang di Indonesia. Entah ceritanya, saya sudah lupa ceritanya di wilayah mana di Indonesia ini. Tapi pada zaman PKI, di mana pada waktu itu ada kebaktian di gereja seperti ini. Sementara kebaktian berjalan, tiba-tiba serombongan orang datang, membawa senapan dan memberondong, melepaskan beberapa tembakan. Dan begitu banyak jemaat sudah lari kabur dari jendela. Sisa pendeta, majelis, dan satu anak sekolah minggu. Mereka tidak bisa lari. Pada saat semacam itu, para komunis itu masuk dan mereka lihat-lihat gereja. Ini gambar siapa? Foto siapa? Foto Tuhan Yesus. Copot, dicopot, taruh di situ, taruh. Sekarang kami minta masing-masing maju, kencing di atas gambar ini. Siapa tidak kencing, pisah, ditembak mati. Mulai dari pendeta. Dan pendeta itu maju dan kencing di atas gambar itu. Di sana. Majelis pertama maju, kencing. Majelis kedua sampai majelis terakhir, semua kencing di atas gambar Yesus. Satu anak sekolah minggu maju, dan anak sekolah minggu itu maju, langsung dia berlutut di atas gambar Tuhan Yesus yang penuh kencing pendeta dan majelis itu. Lalu dia peluk gambar Tuhan dan bilang, "Tuhan Yesus, kalau aku harus mati hari ini, biarlah aku mati dengan Tuhan Yesus." Dan dia menangis di situ. Tapi sesuatu terjadi. Orang yang memerintahkan kencing itu mengangkat anak itu dan menempatkan di sisi yang lain. Lalu dia menghadap pendeta dan majelis. "Kami komunis datang ke sini mencari pengikut terhadap Tuhanmu yang setiap hari kamu setia dan puji, melayani, sembah. Kamu berani mengencingi. Kamu tidak setia. Bagaimana kamu bisa setia kepada kami? Orang seperti kalian tidak layak hidup." Maka ditembaklah mati semua orang yang ada di situ. Satu-satunya yang selamat adalah anak sekolah minggu itu. Dan anak sekolah minggu itulah pada akhirnya masuk sekolah teologi di I3 Batu Malang. Dan dialah yang menulis buku itu, Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati. Kalau sementara kita kebaktian, tiba-tiba peristiwa yang terjadi sama terjadi. Mau lari dari mana? Satu-satunya di sini. Berapa orang yang tertinggal? Akan ada masa sukar bagi kita. Tapi orang-orang yang dipuji Tuhan adalah orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Kalau begitu, gereja Philadelphia, gereja kecil,
kecil namun dipuji. Dipuji karena apa? Dipuji karena dua hal. Pertama, mereka setia beritakan Injil. Dan yang kedua, mereka setia kepada Kristus, tidak menyangkal nama Kristus, biarpun menghadapi begitu banyak kesulitan dari orang Yahudi. Jikalau gereja kita setia beritakan Injil, gereja kita setia kepada Kristus, Kristus tahu memuji gereja seperti ini. Dan setiap orang Kristen yang rajin beritakan Injil, setiap orang Kristen yang rajin dan setia ikut Tuhan, Tuhan memuji orang Kristen seperti ini. Karena itulah, maka biarlah jemaat Getsemani Toli-Toli, jemaat yang mungkin secara lahiriah kecil dan lemah, tapi jemaat ini bisa dipuji Tuhan asal saudara setia beritakan Injil. Kerahkan segala kemampuan, waktu, tenaga, uang, pakai beritakan Injil. Manfaatkan setiap kesempatan pakai beritakan Injil, sambil tetap setia kepada Tuhan dan tidak bergeser darinya. Maka pada waktu kita melakukan semua itu, percayalah, seperti Tuhan memuji jemaat Philadelphia yang kecil, Dia pun memuji jemaat ini. Dia pun memuji setiap kita. Kecil namun dipuji. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.